Halo Sportmania, kembali lagi bersama kami Sport Story. Berikut berita bola terupdate hari ini dari kami untuk Anda. Selamat menyaksikan. Berita hari ini kita awali dari pemain Liverpool berkebangsaan Jepang, Takumi Minamino, yang berhasil membuat rekor untuk dirinya sendiri. Rekor pribadi itu adalah berhasilnya Minamino untuk mendapatkan gelar ganda setelah juara di dua liga yang berbeda. Sebelumnya Minamino berhasil menjuarai Premier League bersama Liverpool. Kali ini, Minamino kecipratan medali hasil dari juara Liga Austria yang diraih RB Salzburg. Minamino berhak mendapatkan medali karena telah bermain sebanyak 14 kali dan menyumbangkan 5 gol dan 6 assist untuk Salzburg pada paruh pertama Liga Austria. Sebelum bergabung dengan Liverpool, Minamino memang telah menjadi bagian dari RB Salzburg sejak musim 2014-2015 setelah didatangkan dari Cerezo Osaka, dan sejak itu pula Minamino mencatatkan rekor selalu menjuarai liga domestik hingga saat ini. Keberhasilan Jurgen Klopp membawa Liverpool juara ternyata membuat mantan anak asuhnya di Dortmund, Neven Subotic, malah menyarankan Klopp untuk angkat kaki dari Liverpool. Maksud dari Subotic adalah Jurgen Klopp saat ini harusnya berada pada level tim nasional. Dalam hal ini tentu saja menjadi pelatih timnas Jerman. Menurut pemain yang saat ini memperkuat Union Berlin itu, Klopp adalah seorang pelatih yang bisa menciptakan suasana dan semangat baru untuk tim. Itu juga yang ia rasakan ketika bekerja sama dengan Klopp di Dortmund. Namun, sepertinya pelatih berusia 53 tahun itu tidak berencana untuk meninggalkan Liverpool untuk beberapa tahun ke depan, mengingat dirinya telah berjanji untuk membawa Liverpool lebih meningkat lagi untuk musim-musim selanjutnya. Chelsea, Arsenal, dan Manchester City berhasil menyusul MU untuk bersaing di semifinal Piala FA setelah dini hari tadi berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Chelsea berhasil menumbangkan Leicester City dengan skor tipis 1-0 melalui gol dari Ross Barkley pada menit ke-63. Sedangkan Arsenal berhasil menyudahi perlawanan Sheffield United dengan skor 2-1 melalui gol penalti dari Nicolas Pepe pada menit ke-25. Akan tetapi sempat disamakan Sheffield melalui McGoldrick di menit ke-87. Setelah pada akhirnya Daniel Ceballos memastikan kemenangan The Gunners pada menit ke-90. Sementara Manchester City berhasil menumbangkan Newcastle United dengan 2 gol tanpa balas. Gol City dicetak Kevin De Bruyne melalui titik putih pada menit ke-37 dan gol dari Raheem Sterling pada menit ke-68. Hasil undian semifinal telah dirilis. Nantinya Manchester United akan menghadapi Chelsea dan Arsenal akan menghadapi Manchester City. Kedua laga semifinal itu akan dimainkan di Stadion Wembley, serta akan digelar pada tanggal 18 dan 19 Juli mendatang. Seusai laga Newcastle United versus Manchester City, Kevin De Bruyne melakukan suatu wawancara dengan tim media Manchester City. Namun, di tengah berlangsungnya wawancara, pelatih Newcastle, Steve Bruce, membajak wawancara itu dan dengan nada sedikit bercanda, Steve mengungkapkan bahwa De Bruyne akan tinggal di sini. Dirinya sudah terlalu lama di Manchester City dan akan bermain untuk Newcastle. De Bruyne hanya bisa tertawa melihat tingkah pelatih Newcastle itu. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan candaan itu bisa jadi kenyataan. Mengingat saat ini Newcastle sedang dalam proses untuk jadi milik salah satu pangeran Arab Saudi, Mohammed Salman. Namun masih tertahan karena pihak Premier League sedang melakukan investigasi terkait pelanggaran hak siar yang dilakukan Arab Saudi. AC Milan akhirnya bisa menang melawan tim besar setelah berhasil menyudahi perlawanan tamunya AS Roma dini hari tadi dengan skor 2-0. Pada laga itu, AC Milan baru bisa unggul di babak kedua melalui Ante Rebic pada menit ke-76 setelah berhasil memanfaatkan bola rebound. Kemudian di menit 89, Milan mendapatkan sepakan penalti setelah Chris Smalling menjatuhkan Theo Fernandes di kotak penalti. Hakan Calhanoglu yang menjadi eksekutor berhasil membawa Milan unggul 2-0 sekaligus menjadi gol terakhir pada laga itu. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menjadi sangat senang dengan hasil ini karena dari pertemuan dengan 7 tim papan atas sebelumnya, Rossoneri menelan 6 kali kekalahan dan 1 hasil imbang. Menurutnya, hasil ini pantas untuk Milan karena kerja keras yang telah mereka lakukan di lapangan. Lazio dan Inter Milan sama-sama mendapatkan 3 poin mereka ketika berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Lazio berhasil mengalahkan tamunya Fiorentina. Di laga itu, Lazio tertinggal lebih dahulu pada babak pertama melalui aksi ciamik Frank Ribery pada menit ke-25. Namun,
Lazio berhasil bangkit di babak kedua. Bermula dari pelanggaran Dragowski kepada Caicedo di menit ke-65, wasit langsung menunjuk titik putih. Penalti bagi Lazio diambil Ciro Immobile dan sukses menyamakan skor. Lazio berhasil comeback setelah di menit 83 Luis Alberto melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Sementara Inter Milan yang melawat ke markas Parma juga berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Inter juga lebih dahulu tertinggal setelah Gervinho mencetak gol di menit ke-15 babak pertama. Di babak kedua, Conte melakukan beberapa pergantian dan hasilnya Inter berhasil mencetak gol di menit 84 melalui Stefan de Vrij dan gol Bastoni menyusul 3 menit kemudian. Dengan hasil ini, Lazio dan Inter kembali mulai mendekati Juventus di peringkat pertama. Lazio yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen hanya berjarak 4 poin dari Juve. Sementara Inter yang berada di peringkat ketiga berselisih 8 poin dari Juventus. Real Madrid harus bersusah payah untuk mengalahkan tim juru kunci Espanyol dini hari tadi. Bertandang ke markas Espanyol, Madrid hanya mampu menang dengan skor 1-0. Gol tunggal Madrid itu dicetak oleh Casemiro tepat di penghujung babak pertama. Real Madrid yang mendominasi permainan tak mampu menambah gol hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Real Madrid sukses kembali ke puncak klasemen dan memiliki selisih 2 poin dari rival abadinya Barcelona.